penjaga surga Ridwan, bawwabul jannah, itu terheran-heran. Ada sekelompok manusia, ya, begitu dibangkitkan dari alam kubur, itu langsung masuk surga, Pak. Langsung apa? Masuk surga. Sampai malaikat Ridwan menikah apa? Bertanya kepada mereka, kok bisa-bisanya kalian? Belum ada kabar kalian masuk surga dari Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd, fa usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin hadirat rahimakumullah, mari kita kembali meyakini sesungguhnya apa yang sedang terjadi pada diri kita adalah karena ketetapan dari Allah, qadarullah. Dan sesungguhnya ketetapan dari Allah adalah bagian dari yang harus kita yakini. Kita menerima apapun yang Allah tetapkan. Kita menerima yang sedang terjadi pada diri kita, dan apa yang akan terjadi kita pun harus menerima sebagai orang yang beriman. Maka dalam Al-Quran terkait mereka orang-orang yang beriman itu kemudian diharapkan untuk hadir merasakan suasana keimanan, termasuk saat Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan dalam Al-Quran, bismillahirrahmanirrahim, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Inilah diantara arahan dari Allah tentang sebuah kebersamaan. Orang-orang yang beriman itu sejatinya punya karakter ikhwah. Maka kemudian karakter menika ikhwah itu adalah saudara. Ikhwah itu adalah persahabatan. Ikhwah menika pasederekan. Dan yang luar biasa, Allah menyatakan tentang mereka orang-orang yang beriman yang terkait dengan sebuah kekuatan kebersamaan, kekuatan pasederekan, itu diawali dengan kalimat innama lil hasr. Maksudnya adalah ini sejatinya orang yang beriman itu mendapatkan karunia, ya, karunia pasederekan. Ya. Maka Bapak Ibu bisa menyaksikan ya, apakah terkait dengan ukhuwah insaniyah basyariyah, kemanusiaan yang sejatinya menjadi sebuah kebersamaan karena kita sesama manusia, itu secara umum terinspirasi dari mereka orang-orang yang beriman kepada Allah.
Maka kemudian ketika kita hadir dimanapun dan bersama siapapun, sesungguhnya kehadiran kita adalah karena panggilan keimanan. Saya orang beriman, maka siapapun itu menjadi objek kebaikan, ya. Dan kemudian berakhir ayat menikah dengan kalimat la'allakum turhamun. Jadi dalam sebuah kebersamaan sudah barang tentu ada challenge, ada tantangan. Dalam sebuah kebersamaan persaudaraan, kita berharap ini kan ada hal yang sangat dinamis. Ada hal-hal yang ada sebuah pergerakan yang kemudian ada gesekan, dan itu biasa. Selama Bapak dan Ibu sekalian, kita hadir karena apa? Panggilan keimanan. Dan kemudian harapannya kita hadir bersama saudara kita, termasuk di majelis menikah, itu adalah la'allakum turhamun. Kita ingin mendapatkan rahmat dari Allah, kasih sayang dari Allah. Dan rahmat dari Allah untuk kita, keluarga dan saudara kita, itu kemudian kita rasakan dan kemudian kita tebarkan, ya. Jadi orang yang suka marah, ini bisa dipastikan ini rahmat Allah masih nopo, masih belum turun secara maksimal, ya. Jadi orang yang suka mendengki itu berarti dia menghalangi rahmat Allah. Ketika melihat orang yang dilihat itu nilai negatifnya saja, itu berarti dia telah merelakan dirinya untuk tidak mendapatkan apa? Kasih sayang dari siapa? Allah Subhanahu wa taala. Maka ada yang menarik nasihat dari seorang kiai, ketika di hadapanmu ada sebuah kejahatan, ada sebuah kemaksiatan, ada sebuah kesalahan, mungkin Allah menegur dirimu dalam hal kemaksiatan atau kejahatan itu ada pada dirimu. Artinya Bapak sekalian, ketika ada hal yang salah itu, lebih baik kita apa? Oh, mungkin ini Allah menegur diriku, saya masih salah, ya, sebelum kita apa? Mengingatkan, sebelum kita mungkin ya mungkin menasihati. Artinya sebuah hal yang tidak baik yang kita saksikan itu seharusnya yang pertama adalah nasihat untuk yang melihat, nasihat untuk yang mendengar, nasihat untuk yang menyaksikan, sehingga kita semakin terasa ya kebenaran, terasa kebaikan, karena kita selalu menyadari pada dasarnya pada sisi kita ada keterbatasan dan kekurangan. Hadirin hadirat yang berbahagia, untuk tafsir di pagi hari ini insyaallah kita di surat Az-Zumar ayat yang ke-10. Dan ayat menika berakhir dengan kalimat innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Ada sebuah janji dari Allah bagi orang-orang yang sabar. Apa janji dari Allah? Ini yang dari beberapa hari yang lalu saya mencoba memahaminya. Janji dari Allah bagi orang yang sabar menika adalah al-ajrul kabir bighairi hisab wa bighairi takdir. Jadi yang dimaksud bighairi hisab itu adalah balasan dari Allah yang sangat luas, sangat banyak, tidak bisa dihitung dan tidak bisa diperkirakan. Ini kan akhirnya para ulama tafsir mencoba ya memahamkan apa yang dimaksud gitu. Jadi sampai Allah mengatakan bighairi hisab. Ya, kalau secara bahasa kita terjemahkan kan tanpa batas hitungan. Ya, maksudnya apa? Balasan dari Allah Subhanahu wa taala.
Itu sampai ada sebuah penjelasan di tafsir ayat menika, itu sampai penjaga surga Ridwan bawwabul jannah itu terheran-heran. Ada sekelompok manusia, ya, begitu dibangkitkan dari alam kubur itu langsung masuk surga, Pak. Langsung apa? Masuk surga. Sampai malaikat Ridwan menika napa? Bertanya kepada mereka, kok bisa-bisanya kalian? Belum ada kabar kalian masuk surga dari Allah. Ya. Belum ada catatan, belum ada hisab untuk kalian, belum ada mizan untuk kalian. Tapi kalian kok sudah sampai surga? Ya. Terus mereka menyatakan kepada Ridwan bawwabul jannah, apakah kamu tidak membaca Al-Quran? Apakah kamu tidak apa? Ya, kami membaca Al-Quran. Jadi malaikat menikah apa? Maos Al-Quran. Allah menyatakan innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Kemudian Ridwan menyatakan, gimana kalian sabar? Yang terkait dengan ayat menika. Ya. Jadi sabar itu kan ada 3, ngaten nggih, secara umum. Dan kemudian 3 hal tersebut, rasa sabar itu dijelaskan dalam penjelasan di antara yang dimaksud ayat menika, Pak. Yang pertama adalah as-sabru 'ala ta'ah, ngaten nggih. Jadi ketaatan, kebenaran, kebaikan ketika jenengan laksanakan, nggih, dan terus jenengan laksanakan sampai kematian jenengan, ngeten nggih, dengan berbagai napa suka dukanya, ngeten nggih, terus jenengan laksanakan, ini sabar. Yang kedua as-sabru 'alal ma'siyah, ketika jenengan sabar untuk tidak melakukan maksiat, sesuatu yang tidak baik, apakah dilihat orang, tidak dilihat orang, dimanapun ya Bapak Ibu berada, sampai kematian Bapak Ibu jenengan apa? Sabar. Dan yang ketiga nopo? As-sabru 'alal musibah, ketika terasa sesuatu hal yang menyakitkan gitu ya, itu ya, musibah. Ada sakit, ada kekurangan ekonomi ya, ada permasalahan-permasalahan di keluarga, dan kemudian jenengan bertahan tetap menghadirkan Allah, ya Allah. Jadi dalam penyelesaian masalah, bukan saja kita kepada nanti sukses atau tidak masalah tersebut kita selesaikan, tapi proses bisa jadi sampai kematian, dan jenengan laksanakan itu ya, karena Allah, itu adalah sabar. Maka kemudian ini kelompok menikah nggih, menyatakan kepada malaikat Ridwan, kami ya ketika mendapatkan perlakuan keburukan, usi'u ilaina. Jadi kalau kami mendapatkan perlakuan keburukan, kejahatan dalam 3 hal tadi, Pak nggih, dalam 3 hal, dalam taat kepada Allah, ngeten, dalam tidak bermaksiat kepada Allah, ngeten, dan yang ketiga sabar saat napa menghadapi hal-hal yang kita rasakan menyakitkan, mungkin kekurangan materi, banyak hutang dan sebagainya. Bapak Ibu sekalian, ketika mereka memperlakukan kami ngeten nggih dengan keburukan dan kejahatan, kami sabar. Apa? Yang pertama, kami sabar. Yang kedua, ketika mereka memperlakukan kami dengan kebodohan, kami memaafkan. Yang keempat, ketika kami mendapatkan rezeki, mendapatkan suasana nikmat, maka kami bersyukur. Nah, Bapak Ibu, kami bersyukur. Dan kemudian
ternyata puncak mereka mensikapi semua yang terjadi itu adalah pensikapan alhamdulillah. Maka Aisyah menika memberikan kesaksian Bapak dan Ibu sekalian ya, bahwasanya Rasulullah menika tidak pernah tidak berucap alhamdulillah. Meskipun dalam kondisi mungkin disaksikan orang Rasulullah itu ada suasana yang berat, Pak. Ujian ya. Maka di antara zikirna yang diajarkan kepada Aisyah menika napa? Alhamdulillah ala kulli hal. Jadi apapun yang terjadi pada kita, bisa jadi yang kita rasakan suatu hal yang sangat menyakitkan, tetap kita apa? Memuji Allah, memuji Allah. Bapak dan Ibu sekalian, itu bagian terakhir dari ayat menika. Apa bagian yang pertama? Jadi dalam Al-Qur'an menika ada namanya nida. An-nida. Maka Allah ngendika, "Qul ya ibadi alladzina amanu ittaqu rabbakum." Itu yang pertama. Ngeten nih. Jadi ada panggilan dalam apa? Dalam Al-Qur'an menika. Dan sejatinya semua dalam Al-Qur'an menika jenengan memahami itu panggilan. Tapi ada yang memang dengan kalimat napa? Ya ibadi. Ada lagi ya, surat napa? Al-Baqarah ayat 83 nggih. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Ya, ngaten nggih. Ya menika napa? Panggilan. Yang memanggil sinten? Allah, ngaten. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, ini sebagai apa? Sebagai sebuah penegasan, ngaten nggih. Jadi semua dalam Al-Qur'an ya, itu adalah nida pada prinsipnya kan. Dan ini penegasan. Maka terkait dengan Al-Qur'an yang itu adalah nida, itu jenengan mensikapi dengan 4 hal. Berapa hal? 4. Yang pertama adalah ini adalah sebuah pemberitahuan. Jadi Bapak Ibu sekalian, semua dalam Al-Qur'an itu adalah pemberitahuan. Maka semua yang terjadi dalam Al-Qur'an, yang tercatat dalam Al-Qur'an itu adalah memberitahu jenengan. Berarti napa? Ilmu. Jadi mulai surat Al-Fatihah sampai An-Nas itu adalah tanbih, pemberitahuan. Satu. Yang kedua, nggih menika at-taujih. Rasakan Bapak dan Ibu sekalian, apapun yang ada dalam Al-Qur'an itu adalah arahan. Napa Bapak Ibu? Arahan. Jadi kalau jenengan Bapak Ibu ingin tambah arahan, tambah bimbingan, ya kasih waktu yang lebih untuk Al-Qur'an. Ngaten. Napa yang kedua? At-taujih. Dan yang ketiga, nggih menika at-ta'kid. Itu penegasan. Supaya kadang kita menika kan ada suasana kadang kurang semangat. Ngerti Pak nggih? Itu kan manusiawi nggih. Kurang semangat, kan perlu diapakan? Ditegaskan kembali. Perlu kalau napa Bapak Ibu, kalau jenengan naik sepeda elektrik itu perlu diapakan? Ngeten loh. Jadi perlu kita saling menyemangati, kan ngeten nggih. Jadi kebersamaan kita itu seharusnya ada suasana apa? Saling menyemangati. Suatu ketika siapa tahu ada nopo, bukan hanya kopi, susu, apalagi Pak, jahe, ada kencur, nopo malih Pak. Gitu loh. Biasanya kita perlu ada apa? Ada variasinya Pak, ngeten nggih. Mungkin suatu ketika ada makanan yang bukan dari Jawa, ngeten Pak nggih. Dari mana Pak? Dari Sunda gitu, tahu-tahu ada makanan di sini. Jadi ada suasana-suasana. Nah ini kan sifatnya apa? Quran itu penting. Quran itu penting. Maka bagaimana kemasan menapa nggih penting Bapak Ibu sekalian. Jadi napa? Bisa jadi sesuatu itu biasa Pak. Tetapi karena casingnya itu luar biasa, sesuatu itu menjadi apa? Luar biasa. Bisa jadi orang yang pertama kali melihat masjid itu biasa Pak. Tapi begitu masjid itu, wow keren gitu ya enggak? Anak muda senang gitu ya enggak? Ngeten ya, ada wifi-nya gitu ya. Ada napa malih? Bisa sepak bola di halaman masjid ya dan sebagainya. Jadi Bapak dan Ibu sekalian,
Kita juga demikian. Kadang kita itu perlu apa? Perlu ada yang menegaskan kembali. Dan yang terakhir, yang keempat, al-iqna. Jadi Bapak Ibu sekalian, harapannya apapun ngeten nggih, itu pesan Al-Qur'an, bisa jadi jenengan belum bisa apa? Memahaminya. Prinsip pertama apa? Terima dulu. Ngeten nggih. Napa Bapak Ibu? Terima dulu. Yakin dulu. Oh ternyata kau belum paham. Cari paham. Oh katanya belum tahu, cari tahu. Cari tahunya di mana? Majelis ilmu. Qul ya ibadi alladzina amanu ittaqu rabbakum. Ini yang jadi semua kalimat takwa dalam Al-Qur'an dan hadis itu sebenarnya merupakan apa? Arahan dari Allah. Orang yang beriman itu harus selalu move on, Pak. Selalu ingin apa? Selalu ingin bertambah gitu. Nilai kualitas maupun apa? Kuantitas. Maka takwa dengan simpulkan secara mudah itu sebenarnya semua kebenaran dan kebaikan, apakah di hati, di pikiran jenengan atau di fisik jenengan, ketika itu jenengan lakukan, tapi melakukan Bapak Ibu sekalian karena Allah, itu takwa. Jadi pikiran yang baik jenengan ketika melihat sesuatu, jenengan punya mindset yang baik tentang sesuatu hal itu yang benar, meskipun belum bisa melakukan, itu sudah merupakan ketakwaan. Dan ini Bapak Ibu sekalian ya, sekali lagi ya, yang terpenting menika Allah ridho dengan kita. Semua yang kita lakukan harapannya Allah ridho, Pak nggih. Lah Allah menika napa? Ridho dengan kita. Kita tidak tahu, Pak, amal apa yang kemudian Allah apa? Ridho dengan kita. Maka para ulama itu pernah menjelaskan, seandainya saya tahu sujudku itu diterima oleh Allah, aku rela mati sekali sujud diterima. Jadi bagaimana sebuah amal yang sangat apa? Sederhana mungkin, Pak ya. Amal yang mudah ya. Kemudian diterima Allah, itu cukup Bapak dan Ibu sekalian. Ngaten nggih. Bapak dan Ibu sekalian, jadi pesan takwa ya, mari kita hidupkan. Sampai ada sebuah perbincangan antara Umar dengan seorang sahabat yang bertanya tentang sebuah inspirasi takwa. Umar itu bertanya, takwa itu apa inspirasinya? Kemudian balik bertanya kepada Umar dengan sebuah pertanyaan, kalau di hadapanmu ada rintangan, ada duri, ya, ada masalah, duri di jalan, apa yang kamu lakukan? Umar mengatakan, pertama, saya terus berjalan. Yang kedua, saya hilangkan duri itu. Ya. Dan yang ketiga, tujuan yang saya tuju tetap saya menuju ke sana. Apa jawaban sahabat? Itulah takwa. Takwa menika Bapak sekalian, ya kita jalani gitu. Ketika ada masalah, ya masalah kita urai. Sampai kapan? Sampai kematian kita. Itu napa? Takwa. Kemudian yang ketiga, Bapak dan Ibu sekalian, tadi yang pertama terkait dengan nida dan takwa. Kemudian yang kedua, lilladzina ahsanu fi hadhid dunya hasanah. Maka ini sekali lagi ya, yang saya yakini Bapak Ibu sekalian, pesan takwa yang kemudian dijelaskan berikutnya itu adalah terkait dengan bagaimana kita sama-sama memperjuangkan ihsan, Pak. Ngaten nggih. Jadi ihsan menika ada satu, al-qiyamu bil amal as-salih. Jadi kalau jenengan ingin masuk kemana? Ke sebuah posisi ihsan ngeten dalam ayat menika, di dunia menika, pertama jenengan yakin ingin melakukan kebaikan. Enggak usah berpikir mau kebaikan apapun. Wis nek ra iso napa-napa senyum ngeten Pak nggih. Kalau enggak bisa jenengan punya HP, ada info majelis ilmu, sampaikan. Ngeten lho nggih. Kalau enggak punya paketan data, masuk masjid dulu. Ini apa namanya? Passwordnya ayo sholat, gitu. Kirimkan gitu loh. Napa malih? Apakah ada alasan? Gitu.
Jadi yang terpenting yang pertama, jenengan berusaha melakukan menika minimal dengan hati Pak ya, dengan hati, dengan pikiran yang baik. Yang kedua, al-ityan bi ahsan. Nah, itu yang kedua. Ini penting. Jadi Bapak Ibu sekalian, di pesantren saya itu pernah ya, sampai kiai itu mengatakan, Pak, nek turu kan sing tenanan ngono lho. Wih, turu tenanan. Jadi kalau jenengan ngeser sing tenanan lho Pak ya. Nampak betul saya itu bismillah dulu. Ya Allah, semoga yang saya share ini ya Allah bisa mendatangkan 10 orang ya Allah untuk hadir di majelis ilmu. Jadi jenengan itu ketika mengeser itu ojo sambil nopo, karena mungkin nggak bisa besar Bu ya, mau infak 1 juta di rekening 3.500 kok ngendi nambahi kan ngaten Bu. Bapak Ibu sekalian, jadi meskipun sederhana, meskipun kecil sing tenanan Pak. Maksudnya tenanan menika napa? On mission. On mission menika napa? Jenengan melakukan karena punya misi. Apa misinya? Karena Allah. Ngaten lho Pak, itu misi pentingnya. Ngaten. Bapak dan Ibu sekalian, kemudian yang ketiga nggih menika ma'al ikhlas lillah. Ngaten nggih. Jadi melakukan, kemudian berusaha meningkatkan sisi kualitas dan kuantitasnya, dan ingat ini semata karena siapa? Allah, mendapatkan ridho. Dan yang keempat nih yang menarik Bapak sekalian ya, menghormati ihsan dari orang lain, kebaikan dari orang lain. Jadi jenengan jangan berpikir semua kudu sangka aku, ngoten lho, mboten. Jadi bisa jadi anak kita, mungkin saudara kita, bisa jadi orang yang menurut kita mungkin bisa jadi bukan, menurut kita biasa-biasa, nggak pernah ke pesantren Pak, umpamanya Pak ya. Jangan sampai semua kebaikan itu harus ke pesantren dulu Pak. Umur jenengan berapa mau masuk pesantren lagi? Gitu Pak. Sudah dianggap ya di masjid ini pesantren nanti lupa nggih. Bapak dan Ibu sekalian. Kemudian yang ketiga, ini penting, yang saya ingin tutup ya. Jadi Allah ngendika yang pertama, qul ya ibadi, ngeten nih, alladzina amanu ittaqu rabbakum. Pun nggih. Yang kedua, lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah. Yang ketiga, wa ardullah wasi'ah. Ini penting Pak ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini mudah ya kita coba. Ardullah, ardu menika napa Bapak sekalian? Terkait dengan tempat. Ngaten nggih. Napa Bapak Ibu? Tempat. Kalau diterjemahkan bumi, tapi mohon jangan dipahami ardu itu bumi saja Pak. Nanti jenengan khawatir kalau naik pesawat, oh bukan di bumi itu, ngaten. Nah, itu tempat. Jadi tempat di mana jenengan hadir itu maksudnya apa? Jenengan hadirkan Allah. Ngaten Pak. Nggih, hadirkan siapa? Allah. Meskipun jenengan mungkin ya dengan karunia dari Allah di antara kula panjenengan sami untuk keturunan jenengan bisa sampai bulan. Maka pesan jenengan kepada yang ke bulan itu jangan sampai nopo lupa. Hadirkan nopo? Allah. Hadirkan bismillah. Nginjek bulan bismillah. Itu namanya apa? Wasi'ah. Jadi Bapak Ibu sekalian, dimanapun kula panjenengan itu berada, ngeten lagi. Dan ini penting jenengan kalau bisa jangan hanya berpikir di Mangkujayan. Kapan saya berada di kutub utara, ngeten Bang, di Alaska, ngeten. Dan di sana saya akan membaca Fatihah. Ngeten lho Bapak Ibu sekalian, nggih. Nggih. Kapan jenengan sampai kemana lagi, Pak? Ini menarik di antara ayat menika kan Allah ngendika tentang nopo? Raja Habasyah, Pak. Kan itu. Jadi di tahun kenabian yang kelima, ngeten kelima, itu sudah ada Rasulullah perintahkan dengan ayat menika, dan itu dipimpin yang rombongan pertama oleh nopo? Putra mantu Rasulullah, Utsman bin Affan. Menika suaminya siapa? Ruqayyah. Berangkat ke Ethiopia, Pak. Itu tahun kelima kenabian. Hijrah kemana? Ethiopia, Habasyah. Jaraknya berapa Pak? 2.500 meter Pak. Ya, 2.000, betul, berarti mendengarkan ya. 2.500 kilo.
Dan yang lebih berat itu tidak bisa melalui darat, Pak. Harus melalui apa? Laut. Sehingga itu bisa berminggu-minggu, lebih 1 bulan. Jadi sudah apa? Tersampaikan Islam itu di Ethiopia, Pak. 5 tahun setelah turun ayat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Dan apa yang terjadi kemudian? Najasyi, ngeten nggih. Najasyi gelar ya. Raja pundi Ethiopia itu kemudian masuk dan kemudian tahun kelima kenabian ngeten nggih. Ditambah berapa? 8 tahun nggih. Hijrah kan? 8 tahun. Kemudian Rasulullah di Madinah 9 tahun, 8 tambah 9, Najasyi meninggal. Berarti berapa tahun Rasulullah dan para sahabat kenal? Berapa tahun Bapak Ibu? Tadi ya, 8 ditambah 9. Berapa tahun? 17 tahun. Masih ya, meskipun belum pernah bertemu Rasulullah, Pak. Tapi sahabat di situ lebih 100 orang, Pak. Sekitar 100 orang sudah masuk ke Ethiopia. Dan kemudian apa? Najasyi meninggal dunia dalam keadaan Islam. Maka Rasulullah menyatakan, mari keluar kita sholat ghaib untuk saudara kita yang dia meninggal bukan di tanah kita, di tanah sing 3.000 kilometer waktu itu. Bapak dan Ibu sekalian, semoga anak-anak kita juga demikian ya, punya pengalaman internasional. Bapak Ibu sekalian, semoga anak-anak kita bisa ke Afrika. Nggak keras karena di sana sulit ya Afrika. Udah ke Amerika aja kalau gitu nih, atau ke Eropa. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ya Rahman ya Rahim. Allahumma ya Rahman ya Rahim, irhamna fa innaka anta khairur rahimin. Allahumma ya Rahman ya Rahim, ya Qawi ya Aziz ya Ghaffar. Allahumma ighfir lana fa innaka anta khairul ghafirin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Karim. Allahumma akrimna wa azwajina wa zawjatina. Allahumma akrimna wa aba'ana wa ummahatina. Allahumma akrimna wa dhurriyyatina wa banatina. Allahumma akrimna wa ikhwanina wa akhawatina fa innaka anta akramul akramin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma arzuqna wa azwajina wa zawjatina. Allahumma arzuqna wa abna'ina wa banatina. Allahumma arzuqna wa dzurriyyatina abaina wa ummahatina ajdadina wa jaddatina ikhwanina wa akhwatina jannataka al-firdaus al-a'la. Rabbana atina hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.